Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Untuk pembelajaran kali ini, Bu harapkan kalian menyimak videonya dengan baik ya. Jangan di-skip-skip agar kalian bisa paham apa yang Ibu jelaskan di video kali ini. Simak baik-baik, yang semangat, oke? Baiklah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan tema 8 muatan PKN kelas 6 tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Hak dan kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Tinggal di lingkungan yang bersih merupakan keinginan setiap orang, karena dengan di lingkungan yang bersih akan membuat penghuni sehat dan nyaman. Agar terwujudnya lingkungan yang bersih, maka kita harus berupaya menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan harus dilakukan dimanapun kita berada, baik itu di rumah dan di sekolah, serta harus dilakukan dengan aturan dan penuh rasa tanggung jawab. Di tingkat masyarakat dan negara juga ada aturan berupa undang-undang dan peraturan daerah yang dimuat pemerintah sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan. Jika melanggar aturan tersebut, masyarakat akan dikenakan sanksi atau denda. Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan rumah. Berikut contoh kewajiban dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah. Yang pertama, mengubur sampah organik. Nah, jadi kita di rumah usahakan jika ada sampah organik itu dikubur. Organik itu merupakan sampah yang bisa didaur ulang, contohnya sayuran, buah-buahan, atau bekas-bekas makanan. Yang kedua, mendaur ulang barang-barang bekas. Yang ketiga, membersihkan ventilasi udara di rumah. Nah, jadi agar rumah kita terhindar dari debu-debu atau virus-virus. Nah, sebisa mungkin kita harus sering membersihkan ventilasi udara di rumah. Yang keempat, melakukan penghijauan di sekitar rumah. Nah, yang keempat ini bisa kita lakukan dengan misalkan menanam pohon di pot atau menanam pohon-pohon di perkarangan rumah. Nah, ayo biasakan menjaga kebersihan di lingkungan rumahmu. Mulailah dengan hal yang mudah seperti membuang sampah di tempat sampah. Hak dan kewajiban pelajar sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Setiap anak di Indonesia merupakan warga negara yang berhak memperoleh pendidikan di sekolah. Setiap pelajar berhak mendapatkan pengajaran dan bersekolah di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Untuk mendapatkan hak sebagai seorang pelajar, maka para pelajar juga harus menjalankan kewajibannya. Kewajiban pelajar. Yang pertama, belajar dengan giat dan tekun. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang ketiga, mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Yang keempat, menjadi atau menjaga kebersihan dan kenyamanan di sekolah. Nah, seperti yang gambar di samping, di sini ada beberapa siswa-siswi sedang melakukan kewajibannya, yaitu membersihkan kelas. Setelah melaksanakan kewajiban, siswa dapat memperoleh haknya, yaitu, jadi setelah kalian melakukan kewajiban, otomatis kalian akan mendapatkan hak, yaitu yang pertama, mendapatkan pengajaran dari guru. Yang kedua, mendapatkan nilai ulangan sesuai usahanya. Nah, yang kedua ini berarti jika kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus, tentunya harus berusaha dengan belajar yang rajin. Nah, yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah jika sekolah tatap muka. Yang keempat, menikmati suasana belajar yang nyaman.
Nah, manfaat melaksanakan kewajiban sebagai pelajar. Yang pertama, manfaatnya yaitu menjadi siswa yang cerdas dan ikut melaksanakan tujuan nasional. Yang kedua, menciptakan hubungan yang harmonis dengan guru. Yang ketiga, akan menciptakan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, menumbuhkan dan membiasakan sikap taat aturan serta disiplin. Nah, manfaat melaksanakan kewajiban pelajar dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Yang pertama, lingkungan menjadi bersih, sejuk, dan nyaman. Yang kedua, terhindar dari penyakit. Yang ketiga, terhindar dari banjir. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini ada hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, pasal tersebut tertuang dalam pasal 27 ayat 2. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Bunyi pasalnya, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan. Itu pasal 28A. Selanjutnya, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Itulah bunyi dari pasal 28B ayat 1. Selanjutnya, hak atas kelangsungan hidup. Bunyinya yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Masih tentang hak warga negara Indonesia. Hak untuk memakan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan hidup masyarakat. Itulah bunyi pasal dari pasal 28C ayat 1. Selanjutnya, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 28C ayat 2. Selanjutnya, hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Bunyi pasal 28D ayat 1. Selanjutnya, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Telah bunyi pasal 28I ayat 1. Selanjutnya, kewajiban warga negara. Wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Masih dari kewajiban warga negara Indonesia. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28Z ayat 1 menyatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Selanjutnya, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28Z ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Baiklah, untuk tugas kalian bisa buka halaman 34 di buku paket tema 8, atau kalian bisa membuat tabelnya sesuai yang Ibu tampilkan di layar. Jadi kalian ada membuat dua tabel, yang pertama tentang hak, yang kedua tentang kewajiban. Ini yang haknya udah Ibu kasih contoh yang nomor satunya dan bunyi pasalnya. Jadi yang nomor 2 dan nomor 3 tinggal kalian tulis sesuai dengan bunyi pasal yang Ibu jelaskan di video sebelumnya. Ini untuk tabel yang keduanya, yaitu tentang kewajiban dan bunyi pasalnya. Sudah Ibu kasih contoh juga nomor satunya, tinggal kalian tulis jawaban yang nomor 2 dan nomor 3 dengan pasal yang lainnya ya. Jadi tugas kalian jangan lupa buat tabel yang rapih di buku tulis kalian. Jadi masing-masing kalian buat 3, haknya 3, kewajibannya 3, dan bunyi pasalnya. Makanya sesuai yang tabel yang Ibu tampilkan di sini. Setelah selesai, jangan lupa kalian foto tugas kalian lalu upload di Classroom ya. Nah, terima kasih atas waktu kalian dalam menyimak video Ibu. Mudah-mudahan kalian selalu semangat dan harus lebih semangat lagi belajar di rumahnya. Jangan lupa bukunya dibaca, sering banyak baca agar menambah wawasan kalian. Nah, Ibu tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, jangan lupa jaga terus kesehatan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.